Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2025 yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang amat sangat luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita ketemu dengan bulan Ramadan dan bisa kita melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan ibadah kita. Bapak Ibu yang saya banggakan, kedua kalinya saya mengajak kita bersama untuk selalu berselawat ke junjungan alam kita, baginda kita, idola kita, sang reformis kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan yang tunduk melaksanakan ajaran dan risalah yang dibawa oleh beliau dan selalu kita berselawat, mudah-mudahan dengan berkat selawat yang kita sering lantunkan kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dan masuk ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kadeu dan rekan-rekan yang saya hormati, terima kasih sudah memenuhi undangan lembaga untuk kita berkumpul pada pagi hari ini. Memang di bulan Februari ini kita rancang kemarin di saat rapat terbatas untuk lebih awal bertemu, supaya seperti apa yang disampaikan oleh wakil bagian humas tadi, supaya banyak hal yang mungkin nanti bisa kita selesaikan, karena sekali lagi banyak agenda yang harus kita tuntaskan. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini bernilai ibadah, dan walaupun mungkin Bapak Ibu guru ada yang meninggalkan jamnya karena anak-anak memang sudah pulang, insya Allah terganti dengan ibadah pertemuan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya sampaikan, yang saya banggakan, pertama yang ingin menyampaikan sedikit kabar yang mungkin menurut dia mengurangi imun Bapak Ibu. Kenapa saya bilang mengurangi imun? Karena seluruh kementerian itu ada efisiensi anggaran. Nah tentu dalam hal ini Kementerian Agama juga kena efisiensi anggaran. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu yang banggakan, efisiensi yang kita rasakan itu kalau dinilai dari angkanya, mungkin angka ini yang belum pernah lihat, apalagi pegang, yaitu kurang lebih 14 triliun pengurangan anggaran. Tetapi tentu anggaran yang dikurangi ini tidak sampai mengurangi hak-hak Bapak Ibu, terutama yang kemarin sempat ribut akan hilang THR dan gaji ke-13. Alhamdulillah tidak hilang. Sekali lagi tidak hilang Bapak Ibu. Yang banyak hilang tentu pejabat-pejabat eselon 3 ke atas. Bahkan wacana yang sempat beredar kemarin, sebegitu hebatnya wacana itu sampai-sampai pengaturan masuk pejabat itu diatur. Sehari itu pejabat itu bisa masuk ke kantor 25%. Lah kenapa? Ya ini kan ada kaitannya dengan LP. Kalau tidak masuk ke kantor kan tidak dapat LP. Ini untuk eselon 3. Kita kan tidak eselon Bapak Ibu ya. Yang kedua, ini yang terbaca juga, pengurangan pemberian BBM. Pejabat itu dibatasi hanya 10 liter sehari. Dibatasi. Bahkan termasuk perjalanan dinas, kalau tahun kemarin hanya bisa dimanfaatkan 60%, tahun ini berkurang menjadi 40%. Jadi terus pengurangan. Nah tetapi berita peningkat imun ini sekali lagi yang tersebut tadi THR dan gaji 13 aman dan nyaman.
termasuk yang menjadi perhatian pembangunan fisik Bapak Ibu. Ini yang sedikit deg-degan. Pembangunan fisik sangat-sangat dibatasi, sangat-sangat dibatasi. Ya mudah-mudahan berkat doa tiang pelunggup, apa yang menjadi hajat kita bersama komite, bersama seluruh wali murid dan siswa, mudah-mudahan ada keajaiban dari yang maha kuasa. Mudah-mudahan, sekali lagi, kan kita tidak berputus asa untuk selalu berdoa Bapak. Mudah-mudahan ada keajaiban untuk program-program yang sudah kita rencanakan bisa terlaksana tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian perlu saya sampaikan, alhamdulillah terobosan komite tahun ini bekerja sama dengan salah satu bank, yaitu Bank Dinar, yang alhamdulillah sudah berjalan beberapa pekan. Siswa-siswi, anak-anak kita menjawab sebuah tantangan gemar menabung. Alhamdulillah saya lihat secara angka cukup signifikan anak-anak kita yang menabung, dan ini menandakan bahwa ternyata warga madrasah termasuk anak-anak ini banyak yang menabung. Lebih-lebih saya punya keyakinan ketika MBG berjalan nanti, saya yakin akan lebih banyak tabungannya. Tapi mungkin menjadi berita yang kurang baik bagi Kecamatan Sekarbile yang awalnya dulu tanggal 3 mundur menjadi tanggal 11, sekarang mundur lagi menjadi tanggal 17. Mudah-mudahan tidak mundur lagi Bapak Ibu. Untuk MBG itu insya Allah katanya tanggal 17 Februari akan berjalan di Kecamatan Sekarbile. Memang ini berbasis kecamatan dan kesiapan dari tim HGN itu. Berarti untuk melaksanakan kegiatan ini. Berarti tidak ada sangkut pautnya dengan kementerian kita dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak yang kita tidak tahu. Kita lebih mengutamakan tugas dan fungsi pokok kita. Yang sangat terinspirasi dengan salah satu pembina upacara kemarin, yaitu Ustazah Hoki Omak Buhurun In. Saya sebut kemarin wajah hoki itu kan, ini inspiratif sekali apa yang disampaikan ibu guru kita kemarin. Ternyata semua kita adalah pejuang Bapak Ibu, pejuang untuk tentu yang baik. Yang yakin semua kita punya kesibukan, punya halangan yang kadang-kadang di saat mau berangkat ada saja yang menyebabkan kita tertunda. Mungkin tertunda gara-gara, mohon maaf, anak kita yang kadang-kadang sudah dari pagi kita siapkan, tapi kadang-kadang anak ini yang menyebabkan seperti itu. Atau anak tidak masalah, sudah jalan, kadang-kadang karena tidak kita periksa kondisi ban kita pecah, atau mungkin BBM kita tidak ada. Ini juga kendala. Tapi saya yakin semua kita berikhtiar untuk bagaimana bisa hadir dan berada di madrasah tepat waktu Bapak Ibu. Alhamdulillah Sabtu kemarin sampai hampir setengah 4 teman-teman berdiskusi terkait dengan disiplin Bapak Ibu. Dan ini saya memberikan apresiasi kepada wakil bagian kesiswaan dan teman-teman yang lain yang telah berinisiasi. Makanya yang tidak salah yang kita lakukan, pernah deklarasi SRA, ternyata inilah rentetannya Bapak Ibu. Akhirnya MTS 3 Mataram ketika ada sarasihan selalu diingat dan diundang. Nah itu yang kemarin kita coba untuk diskusikan bagaimana menjalani sebuah disiplin positif di lembaga yang kita cintai ini. Saya memang merasakan, dan mungkin semua merasakan, ini berat. Tetapi tentu tantangan ini harus kita jawab bersama.
Tidak mungkin satu dua orang yang hanya bisa menjawab tantangan ini, tetapi saya yakin semua unsur yang ada di lembaga harus menjawab tantangan ini. Karena sesungguhnya manusia yang baik itu ketika mampu berhijrah, mampu mengubah dari baik menjadi lebih baik, dari disiplin menjadi super disiplin dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ketika aturan mulai dilaksanakan hari Rabu, kalau saya tidak salah ingat, alhamdulillah hari Rabu masih ada 20 yang telah. Begitu bergeser hari menjadi sangat sedikit 7 orang. Bahkan kemarin ada saya lihat 2 orang siswaan yang telah. Nah kalau tadi memang kondisi alam yang menyebabkan seperti itu. Ini artinya Bapak Ibu, ternyata memang kalau kita bersama-sama akan menjadi baik. Nah oleh sebab itu apapun program yang baik ini tanpa didukung oleh kita bersama, didukung oleh semua unsur yang ada di lembaga ini, maka tidak akan pernah akan menjadi apa yang kita harapkan. Maka yang berharap kepada kita bersama untuk mari kita mengawal program ini supaya program ini tentu menjadi sebuah catatan positif bagi mata wali murid. Karena saya lihat tentu Bapak Ibu wali murid melihat kalau ketika anak-anaknya berdiri di luar pagar ada semacam perasaan emosional yang luar biasa. Pasti dia di dalam hati itu besok pagi lebih awal saya antar anak saya supaya tidak berdiri di luar gerbang. Maka mohon maaf untuk hari pertama ada Bapak Ibu guru yang tidak bisa masuk karena anak itu lesehan di depan gerbang. Mohon maaf ada yang parkir di tangga sebelah kemarin itu karena tidak bisa masuk. Tidak mungkin hati seorang Bapak Ibu guru akan nerobos anak-anak yang lagi duduk. Artinya apa Bapak Ibu itu? Itu adalah tantangan bagi kita bersama. Oh, berikutnya saya harus masuk lebih dulu supaya tidak parkir di tetangga. Begitu kan kira-kira? Nah, itulah kira-kira. Artinya ini adalah tantangan yang harus kita coba bagaimana kita laksanakan. Yang kedua, saya masih melihat terus terang Bapak Ibu guru ketika pelaksanaan sholat zuhur yang masih belum maksimal. Yang sangat paham ketika orang tua kita kemarin sedikit emosi, wajar emosi. Karena anak-anak ini seperti susah diatur, susah dikendalikan, susah dibuat menjadi lebih baik. Tetapi tentu jangan hanya Ustaz Pak Darul saja yang punya peduli sangat luar biasa. Saya berharap ada Ustaz Darul, Ustazah Darul yang lain yang ikut peduli, terutama ketika mengawal anak kita sholat zuhur berjamaah. Saya seringkali menyampaikan di forum yang terhormat ini Bapak Ibu guru, ketika sholat berjamaah ini kita memang sengaja mengambil pada jam wajib Bapak Ibu guru, yang memang tujuannya agar Bapak Ibu guru yang kebetulan diambil jamnya 1 jam, ini harapan dia terlibat di dalamnya, karena masih menjadi bagian tanggung jawab kita, masih menjadi wewenang tiap kelompok. Kalaupun misalnya pada saat itu ada ibu-ibu yang kebetulan didatangi tamu tidak bisa sholat, kan cukup berdiri di samping anak-anak untuk melihat bagaimana cara berwudhunya, bagaimana dia berjalan dari tempat duduk ke tempat duduknya, atau mungkin berdiri di belakang tidak naik ke musala kan ada faktor X yang menyebabkan tidak bisa. Sekedar mungkin menegur dan meminta anak kita bagaimana sholat sesungguhnya, bagaimana cara membentuk taban sholat, saf di belakang dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ini adalah masih ranah tugas Bapak Ibu yang di jam terakhir itu. Jadi ini untuk kita saling ingatkan supaya apa? Yang namanya anak-anak ya. Kalau anak-anak itu tidak diperhatikan ya seperti itu. Jangankan anak-anak, kadang-kadang pada faktor orang tua pun terjadi ya peristiwa-peristiwa seperti itu. Makanya sekali lagi Tian menghimbau baik untuk diri Tian dan kita bersama untuk lebih mengawasi anak-anak kita agar anak-anak kita
ya terkawal di dalam melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Karena terus terang dengan simbol kita adalah madrasah yang punya program Sanu Santri, ini menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu dan sekaligus menjadi sebuah amal juga Bapak Ibu ya untuk bagaimana kita melaksanakan ini. Bapak Ibu yang telah hormati, begitu juga tiap harapan kepada kita bersama ketiga jam-jam efektif Bapak Ibu. Jam-jam efektif ini kalau boleh saya meminjam kalimat dari mantan yang sudah sekarang tidak berada di ranah madrasah tapi mengawal madrasah, yaitu pengawal. Seringkali beliau mengatakan, walaupun langit bedah katanya, kelas itu tidak boleh kosong katanya. Maka silakan mari kita maksimalkan kelas ini supaya menjadi tanggung jawab kita bersama. Begitu juga yang mengingatkan pada kita bersama kepedulian seluruh kita. Ya tentu sekedar mengingatkan terutama penggunaan fasilitas kipas angin, lampu, dan mungkin kebersihan harus banyak peduli Bapak Ibu. Tanpa kepedulian saya yakin anak ini kadang-kadang ya namanya anak harus mungkin bersering kita kalau bahasa anunya mengingatkan. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali dia melihat menyaksikan kipas yang di kelas itu sampai besok pagi masih berputar Bapak Ibu. Masih berputar, ini kalau mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau coknya itu kepanasan lalu meleleh dan mudah-mudahan tidak terbakar Bapak Ibu. Itu kan bisa akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka sekali lagi kita mengingatkan terutama kepada kita bersama, apakah itu guru kelas, guru yang mengajar di jam terakhir, atau Bapak Ibu wali kelas, ingatkan dong anak-anak kita. Nah, sebelum pulang matikanlah kipasnya, matikanlah lampu dan lain sebagainya. Bila perlu sangat yang rindu, seperti ada salah satu kelas, mohon maaf, ada salah satu kelas yang tanya pantu itu luar biasa. Saya tidak menyebut nama wali kelasnya, selalu sebelum pulang itu kelasnya rapi dan bersih. Ya mudah-mudahan kelas yang lain ya bisa tertular dengan virus positif itu. Ini lagi sentuhan kalimat dari Bapak Ibu wali kelas untuk mengkondisikan kelas menjadi kelas yang rapi, kelas yang bersih, kelas yang romantis misalnya, silakan Bapak Ibu wali kelas. Karena Bapak Ibu wali kelas adalah, maaf, yang namanya wali itu kan wakil antara lembaga dengan anak-anak kita dengan Bapak Ibu wali murid kita. Mohon Bapak Ibu wali kelas, karena sekali lagi ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu, dan yang yakin kalau Bapak Ibu lakukan bukan tidak mungkin ini juga menjadi amal jariah kita bersama. Mudah-mudahan ke depan kita lebih peduli, kita lebih memperhatikan anak didik binaan kita masing-masing. Saya tidak menyinggung ada wali kelas yang apatis atau mungkin tidak peduli, tapi mari sesuatu yang positif itu selalu kita akan mengarah ke arah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa agenda yang segera kita akan laksanakan Bapak Ibu. Yang pertama, hari ini, bulan ini, dan tahun ini adalah bulan miladnya MTN 3 Mataram. Tidak terasa usianya sudah 21 tahun, cukup dewasa, sudah balik dia, Pak Irwansyah ya, sudah balik. Dua-duanya. Artinya Bapak Ibu, mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan usia yang ke-21 tahun ini, dengan meningkatkan kecintaan kita, kesukaan kita terhadap etos kerja yang kita punya. Mari kita wujudkan. Sekecil apapun, kalau itu kita sudah niatkan, insya Allah akan berbuah manis. Insya Allah untuk kegiatan ini, kita akan laksanakan
secara kalender memang tanggal 25 Bapak Ibu secara kalender. Tetapi kemarin hasil rapat terbatas dengan Pak KTU dengan tim Waka, sepertinya hari puncaknya kita geser sehari Bapak Ibu ke tanggal 26. Kenapa? Nah, ini jadi pertanyaan karena tanggal 27, 28 itu ada cuti bersama Bu Wakur ya, menjelang masuknya bulan Ramadan. Mungkin nanti kami sudah bentuk dan memberikan surat tugas untuk teman-teman yang delegasikan sebagai panitia milad. Nah, silakan nanti berdiskusi kalau memang perlu ada semacam lomba-lomba apa silakan. Tapi sebagai catatan Bapak Ibu, gerakan milad 21 ini kita menganut gerakan gepeng Bapak Ibu, gerakan penghematan. Karena memang dana kita sangat kurang. Tapi saya yakin kami sudah membuka pintu kemarin sama beberapa rekanan untuk kita coba membuat proposal. Mudah-mudahan ada jawabannya. Nah, seperti orang begawi Bapak Ibu, kalau memang modal kita mencukupi, ya mungkin lebih meriah. Kalau kurang, ya sederhana dan sebagainya. Tapi intinya kegiatan milad ini mari kita bentuk syukur kita, kinerja kita ditingkatkan. Dan kebetulan milad ini sangat dekat dengan masuknya bulan Ramadan. Insyaallah nanti mungkin milad ini dirangkai dengan menyambut kehadiran bulan Ramadan. Kalau jalan santai, insyaallah tetap kami akan laksanakan sebagai bentuk syiar dan olahraga sehat kita, supaya juga warga sekitar lebih banyak tahu tentang keberadaan MTN 3 Mataram. Bapak Ibu yang terhormati, tentu dengan terkait milad tahun ini kami memang berupaya memberikan sesuatu kepada seluruh warga madrasah. Tapi sekali lagi karena keterbatasan anggaran, ya kita tidak bisa seperti milad sebelumnya. Tapi insya Allah ini ada berita imun naik dari bagian koperasi. Insya Allah kalau tadi THR dalam bentuk uang dari pemerintah Bapak Ibu, insya Allah dari lembaga juga akan ada THR dalam bentuk barang. Nah, yang menantang silahkan, mungkin bisa diberikan di awal masuk setelah cuti di awal puasa. Itu nanti untuk THR kita. Masalah apa bentuknya nanti surprise saja Bapak Ibu ya. Dibuka di rumah nanti apa isinya supaya terkejut bersama-sama. Nah, ini masalah THR untuk bulan Ramadan. Bapak Ibu yang terhormati, itu tadi terkait dengan milad. Kemudian sebentar lagi kita akan melaksanakan asesmen genap bagi kelas 9 Bapak Ibu. Tidak terasa asesmen genap kelas 9 ini akan kita laksanakan di bulan Maret. Kalau nggak salah di minggu kedua atau minggu pertama berarti di minggu pertama nih. Nah, mohon bagi teman-teman rekan-rekan guru yang mengampu kelas 9, jika ada materi yang terhutang, mohon disegerakan untuk dituntaskan. Karena insya Allah kesepakatan bentuk soal nanti yang harus rapat dengan anggota dan pengurus KKN insya Allah hari Rabu tanggal 12. Nah, mohon sekali lagi bagi rekan-rekan guru yang punya tanggung jawab di kelas 9 agar materi yang menjadi terhutang untuk dituntaskan. Dan insya Allah nanti apa kesepakatan di KKM begitu kelas 9 asas genap, apakah nanti, tapi sekali lagi menunggu keputusan dari KKM, apakah kelas 7 dan kelas 8 ada kegiatan MIT dan lain sebagainya. Nah, ini menunggu nanti kesepakatan di KKM. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa akan terlaksana sesuai dengan agenda yang sudah kita tetapkan di di kalender pendidikan. Nah, terkait juga dengan beberapa agenda-agenda yang untuk kelas 9 Bapak Ibu, nah itu nanti kami sudah sepakat di lingkup internal dulu, yaitu bahwa
kegiatan ujian asesmen madrasah, apakah nanti akan berubah nama menjadi ujian nasional? Karena banyak isu yang berkembang di luar bahwa itu akan dilaksanakan di bulan April. Nah, yang menjadi ciri khas yang belum di Madrasah MT3 Mataram yaitu ada program Sanggu Santri. Kemarin kita sepakat untuk ujian Sanggu Santri ini sebelum ujian asesmen madrasah. Nah, sehingga selesai nanti sebelum itu. Nah, ini rencana yang kita akan laksanakan. Kemudian sekali lagi kegiatan menyambut bulan Ramadan ini Bapak Ibu guru yang saya hormati, karena kebetulan juga sudah dekat sekali sesuai dengan judul milad kita menyambut kehadiran bulan Ramadan. Tiang dan teman-teman dan tim kemarin sepakat untuk program bulan Ramadan ini kita matchingkan dengan program P5, yaitu bagaimana penanaman sanggu santri dan ibadah yang lebih maksimal. Oleh sebab itu, tentu supaya program ini bisa berjalan, ada indikator yang harus kita gunakan, yaitu bagaimana anak-anak ini kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan baik secara individu maupun berkelompok di lembaga maupun di rumah masing-masing. Maka lembaga akan memberikan semacam keinginan dan mungkin kepemilikan buku panduan Ramadan yang insya Allah nanti menjadi garda terdepan. Kami mohon kepada Bapak Ibu Wali Kelas untuk mendorong anak-anak kita, siswa-siswi binaan Pelunggut untuk memiliki buku Ramadan yang insya Allah bisa diganti biaya cetaknya di koperasi, sehingga nanti matching dengan P5 itu. Tetapi yang sangat berharap Bapak Ibu yang saya hormati, ketika anak-anak kita sudah mengisi, mengerjakan dan melaksanakan, mohon pantauan secara terus-menerus kepada anak kita. Yang minimal dikasih apresiasi, diperiksa, dikasih komen dan lain sebagainya, supaya anak ini jadi terapresiasi. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini karena memang bagian dari P5 yang harus kita akan laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya yang memberikan apresiasi kepada rekan-rekan yang angkatan 2019 yang terpanggil mengikuti PPG. Alhamdulillah, nah ini luar biasa. Artinya ini sebuah ikhtiar luar biasa untuk menjadi lebih maksimal. Ya tentu endingnya nanti, tapi bukan tujuan utama. Endingnya nanti pemerintah akan memperhatikan lebih. Kalau kemarin perhatiannya 80%, ya sekarang bisa 2 kali lipat. Karena sesuai dengan gembar-gembor di media sosial. Bagi yang belum terpanggil, mohon lebih bersabar dan mungkin lebih memacu diri. Kiranya apa yang menjadi penyebab belum terpanggilnya? Apakah mungkin keaktifkan membuka media sosial, menyelesaikan berbagai tagihan-tagihan? Ini menjadi catatan kita bersama. Sesungguhnya yang ingin semuanya terpanggil, tapi sekali lagi sistem itu kan boleh saya katakan tidak punya hati nurani yang sesuai, yang cocok, yang pas, itu yang dipanggil. Nah, kami berdoa yang terpanggil ini mudah-mudahan di dalam mengikuti kegiatan ini yang 2 bulan full itu diberikan kemudahan dan kelancaran, dan tentu ending terakhirnya lulus dan bisa menikmati apa yang menjadi perjuangannya. Dan ini menjadi sebuah akreditasi lebih baik bagi lembaga kita. Kenapa? Karena sudah banyak yang punya sertifikasi. Itu artinya. Jadi nilai A++ itu menjadi lebih mudah kita dapatkan. Mudah-mudahan yang belum terpanggil juga bisa terpanggil pada waktu berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pembiayaan
kebiasaan yang kita dengar dan sudah dilaksanakan baik di instansi pendidikan maupun di luar, bahkan sampai di pasar-pasar Bapak Ibu. Ada sebuah program dalam bentuk ya kembali meningkatkan rasa nasionalisme tiang pelunggu. Karena terus terang banyak anak-anak kita yang tidak hafal, tidak tahu mana itu lagu-lagu nasional, mana itu lagu-lagu yang punya makna luar biasa. Nah, untuk Kementerian Agama dalam hal ini, insya Allah setiap Senin dan Selasa, nah seperti sholat sunnah saja ini, seperti sholat puasa sunnah saja ya, jam 10 nanti akan ada musik yang tentu akan kita iringi bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya, tentu dalam posisi siap berdiri. Sedang apapun kita, kami mohon, termasuk teman-teman yang OB, walaupun misalnya lagi nyiram, lagi gunting-gunting bunga, di saat itu mendengar, berhenti sejenak untuk berdiri. Dan semua kita, termasuk saya walaupun sendiri di ruangan, ya kita akan berdiri nanti. Ya mungkin untuk syiar mungkin perlu nanti dipublish oleh humas bentuk bahwa MTS 3 pun tidak ketinggalan zaman dalam konten untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Izin melanjutkan sambil pembagian minum dari dinas pengairan. Jadi tadi pagi saya melihat di media sosial Bapak Ibu di salah satu pasar di Yogyakarta, pasar apa namanya itu, siapa orangnya? Ada harjo-harjonya itu, Beringharjo. Di pasar Beringharjo itu, di pasar pun didengarkan lagu Indonesia Raya dan semua aktivitas terhenti sebentar. Nah ini luar biasa ini. Masa kita kalah dengan pasar Bapak Ibu ya? Nah tentu mungkin kita sepakati juga tidak terkecuali anak-anak kita yang sedang belajar ya diajak untuk sama-sama berdiri sebentar sambil relaksasi lah, atau bahasa sprinting mungkin namanya Pak Syihab ya. Nah, untuk kita berdiri sebentar nyanyi dan nanti misalnya dari operator akan memutar lagu Indonesia Raya jam 10 tepat. Oke. Nah ini yang saya akan sampaikan. Nah, kemudian terkait dengan gawe tiap tahunan kita yang membuat kadang-kadang kepala pusing mumet dan luar biasa, yaitu penerimaan peserta didik baru. Yang ada istilah barunya nanti, tapi yang lebih familiar yang menyebut PPDB. Jadi PPDB 2025-2026 ini kita sudah laksanakan Zoom baik secara pusat maupun secara lokal, dan alhamdulillah jenisnya tidak berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, bahwa seluruh madrasah mulai dari MI, NTS, MA, kecuali yang levelnya nasional yang sudah disampaikan oleh Pak Humas kemarin saat intak, mungkin itu agak berbeda. Artinya yang reguler ini diharapkan selalu mengikuti petunjuk teknis yang sudah ada. Artinya apa yang kita akan laksanakan ini pertama harus mengacu kepada jurus yang ada. Nah kemarin kami ikuti Zoom yang dilakukan oleh provinsi
yang dalam hal ini adalah Kabid Penmas, bahwa kegiatan untuk PPDB ini serentak di Kementerian Agama. Nah, kemudian bentuknya ada 3 tawaran, ada jalur prestasi, ada jalur reguler, dan ada jalur afirmasi. Secara komposisi yang seharusnya yaitu perbandingannya 15, 70, dan 15%. Artinya kalau nanti kita mengadopsi ada jalur prestasi, maka jumlahnya 15% dari jumlah reguler. Begitu juga yang afirmasi. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, yang paling terakhir ini yang sering cacat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kewalahan bertahan di angka 15%. Maka melalui kesempatan ini ya kita berharap untuk mengawal agar bisa 15% Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan juknis yang kita akan laksanakan. Nah, kami mohon nanti bagi Bapak Ibu guru yang sudah kami berikan delegasi sebagai panitia segera untuk berkumpul mencari kesatuan pendapat untuk kita laksanakan kegiatan PPDB 2025-2020. Memang secara jadwal kalau jalur prestasi itu di bulan Maret Bapak Ibu, kira-kira di bawah tanggal 10 untuk MTS. Tapi nantilah rapat panitia PPDB. Kemudian kalau yang reguler ini karena kita berada di Kota Mataram, diharapkan oleh Kabid Penmas itu bersama-sama dengan tetangga sebelah katanya. Ini yang jalur reguler. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian SKP Bapak Ibu. Nanti sasaran kinerja pegawai ini mohon menjadi cermatan kita bersama, dan nanti akan link juga ke operator IMIS termasuk PKD-nya. Oleh sebab itu ada pembaruan sistem Bapak Ibu termasuk tenaga. Sekarang IMIS itu tidak hanya mengurusi masalah siswa, tapi masalah ketenaga pendidik dan pendidikan. Berarti lebih berat sepertinya operator IMIS sekarang dari operator kepegawaian seperti kemarin. Maka oleh sebab itu yang mengajak kita bersama, kalau memang Bapak Ibu guru punya kemampuan untuk mengupload sendiri supaya tidak terlalu berat operator IMIS, silahkan. Absensinya misalnya dan lain sebagainya silahkan diupload. Kalau mungkin tidak mampu, saya yakin di ruang-ruang guru, ruang waka atau di tempat yang lain banyak teman-teman yang insya Allah mau berbagi. Yang penting Bapak Ibu sampaikan cara dan teknisnya. Insya Allah teman-teman akan siap membantu. Di ruang guru itu banyak yang familiar IT. Ini walaupun muda Pak Irwansyah ini luar biasa IT-nya, bisa diminta tolong. Termasuk Pak Ruslan, termasuk Pak Syihab, ini IT-nya luar biasa ini. Pak Lalu Irwandi, luar biasa. Silakan teman-teman yang ada kesulitan supaya tidak terlalu membebani operator ini, karena banyak yang harus diselesaikan. Karena punya jadwal-jadwal tanggal berapa harus diupload. Mohon bagi kita bersama. Begitu juga saya berharap kepada kita bersama bagaimana absensi yang melalui aplikasi pusaka ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena terus terang Bapak Ibu yang kadang-kadang sering merasa sedikit di ketika dia memvalidasi untuk pengajuan LP bertunda absensi yang akan saya pertanggungjawabkan ini. Maka oleh sebab itu saya minta tolong kepada Bapak Ibu, bantu saya untuk mempertanggungjawabkan keabsahan absen pusaka yang Bapak setor ke operator.
Itu saja, bantu saya supaya, karena ini nanti menjadi panjang. Kalau di dunia oke lah, tapi kalau di akhirat, saya teringat dengan cerita Pak Kabit masalah orang yang meninggal suri itu, yang waktu itu tukang kapak tidak salah. Nah itu hanya dia punya kapak saja ditanya sampai 40 hari, apalagi selain itu. Maka sekali lagi, bantu saya Bapak Ibu Guru untuk meyakinkan saya apa yang Bapak Ibu Guru tunjukkan, termasuk teman-teman TU absensi itu memang hal yang memang sesuai dengan keadaan. Maka oleh sebab itu saya tidak akan pernah mengajak supaya saya terlepas dari tanggung jawab kelak di akhirat. Mohon kehadiran kita di lembaga ini sesuatu yang kalau saya boleh bilang sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena sudah jelas 42,5 jam dikurangi istirahat 5 jam per pekan, maka jumlah total kita 37,5 jam. Tentu lembaga tidaklah melarang Bapak Ibu Guru mungkin mencari penyambung hidup, maksud saya ganjal siang. Tapi mohon ini menjadi perhatian kita bersama, karena yang melihat teman-teman ini tidak semua radius tempat tinggalnya di wilayah sekolah. Ada yang jauh dan ada mungkin yang lintas kabupaten kota. Nah, maksud dia Bapak Ibu Guru, kenapa seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit itu muncul yang namanya LP? Ya tujuannya itu sesungguhnya untuk mengantisipasi ketika kita berada di sebuah lembaga yang menuntut kita sampai jam tertentu. Ini kan tidak hanya di MT3 saja, pulangnya jam sekian, tapi semua madrasah seperti itu. Maka dia mengajak untuk mari kita maksimalkan kehadiran kita di lembaga ini. Kita memang diberikan waktu istirahat 1 jam, silakan. Mau dipakai sholat sunnah, sholat wajib dan sekedar santap siang, silakan. Yang malas pulang, ini yang bagi yang malas pulang, tidak melarang membawa takilan. Sila kita takilan, kita mungkin buka berayan di belakang nanti, termasuk mungkin tiang yang jauh dan mungkin pulang. Pak D, saya lihat mungkin juga bawa takilan, tidak apa-apa kita bawa takilan, kan tidak apa-apa. Ketimbang kita makan, kalau tidak suka dengan makanan menu di sekitar itu. Tapi sesungguhnya di sekitar madrasah juga banyak ya, di depan, di samping ada itu untuk itu. Nah, dia hanya berharap supaya di atas jam 1 itu ruang parkir barat dan timur itu tidak pindah parkir katanya itu. Jadi terus terang di saat di atas jam 1 itu banyak yang pindah parkir Bapak Ibu. Apakah pindah parkir di Alfamart atau di tempat yang lain? Nah, mari kita maksimalkan keberadaan kita agar sekali lagi keberkahan itu semakin maksimal. Karena rezeki yang masuk itu tidak hanya harus banyak, tetapi barokah yang penting Bapak Ibu. Nah, ini ajakan Tiang, dan mudah-mudahan saya terlepas mengingatkan supaya kita maksimal. Nah, sekali lagi pesan dari Ibu Pengawas perlu yang sampaikan pada rapat bulanan ini, bisa jadi nanti keberadaan di lembaga itu menjadi penilaian atasan terkait masalah itu. Mudah-mudahan ini bisa kita maknai apa yang disampaikan oleh Ibu Pengawas. Sekali lagi beliau juga punya kapasitas dan kewajiban untuk mengingatkan. Maka sekali lagi mari kita maksimalkan kehadiran kita di lembaga ini. Nah, itu Bapak Ibu yang dia sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Oh ya, ada satu yang mungkin yang perlu dia sampaikan, karena ini ada kemarin masukan terkait dengan hilir mudiknya siswa di saat belajar, yaitu ke belakang dengan alasan ada yang belanja, beli LKS dan lain sebagainya.
mohon Bapak Ibu yang sedang mengampu pelajaran dipertegas aneh betul nggak ke belakang itu untuk izin yang dia sampaikan. Dan bila perlu kalau kita sepakat di forum hari ini, saat belajar tidak ada lagi belanja. Kalau kita sepakat, maka nanti mohon masukan dari kita bersama supaya apa? Supaya anak-anak kita fokus. Karena memang ada uang untuk belanja nanti di saat istirahat. Supaya jangan anak-anak ini mengkadari kita beli apa atau ke belakang ternyata dia belanja. Kadang-kadang di kantin sudah dilarang, tapi karena yang melarang bukan bapak ibu guru, ya kadang-kadang kewalahan juga penjaga kantin untuk tidak melayani. Tapi sekali lagi ketegasan bapak ibu yang ada di kelas, sekali lagi kita sepakati karena nanti kita minta pendapat musyawirin apakah tidak ada belanja di saat belajar, apapun alasannya, mau beli LKS atau beli apa, silakan nanti dilaksanakan di jam istirahat. Ini terkait masalah belajar di kantin. Ini ada yang terlupakan sudah kita sepakati kemarin, yaitu terkait dengan sholat zuhur Bapak Ibu. Yang teringat dengan tim-tim yang sering memberikan masukan kepada dia, termasuk Pak Adi, termasuk rekan-rekan yang senior. Berdirinya musala ini Bapak Ibu guru penuh perjuangan. Dan tentu bagaimana agar perjuangan pendahulu yang belum ini bisa mengalir pahalanya, yang menghimbau kepada kita bersama, kalaupun tidak bisa nanti di jam 9 karena di jam 9 itu ranahnya Bapak Ibu guru yang ada jamnya pada saat itu. Nah ketika kita mendengar azan, mari kita bergegas untuk sama-sama kita sholat zuhur berjamaah. Akan indah ketika itu kita laksanakan. Kalau tidak salah sekarang zuhur itu jam 12.33. Kalau anak-anak itu yang sholat gilir itu jam ke-9 nih, yaitu jam 13-an ya. Nah, itu kita kan bisa berarah yang mengimbau kepada kita bersama, mari kita rapikan musala kita untuk sholat zuhur berjamaah. Yang pernah merasa terinspirasi Bapak Ibu guru ketika yang numpang sholat di musalanya kantor pos dan giro. Kantor pos dan giro ini notabene tidak satu agama di sana Bapak Ibu guru. Ternyata safnya itu musala itu hampir penuh. Hampir semua pegawai karyawannya ikut berjamaah. Saya kok berpikir kenapa kita yang di madrasah yang 1000% umat kita sama-sama seiman kok tidak bisa seperti itu. Maka yang tergugah kita mengajak bagi kita bersama untuk kita tunjukkan kepada anak-anak kita, karena kita adalah figur yang harus dicontoh. Saya yakin anak kita akan mengenal Bapak Ibu guru saya berjamaah, kenapa saya harus tidak gini. Itu kira-kira Bapak Ibu guru. Termasuk rekan-rekan DTU yang mungkin lebih banyak peluangnya, silakan kalau sudah ada azan berkumandang, segala kesibukan dilepas saja, kecuali kalau sedang mengajar. Kalau sedang mengajar silakan dilanjutkan. Karena kalau ditinggalkan nanti bersiap, nanti di kelas gitu. Nah, silakan kalau Bapak Ibu yang mengajar lanjutkan. Kecuali bagi Bapak Ibu yang kebetulan tidak ada jam, rekan-rekan DTU yang kebetulan pekerjaan bisa ditinggalkan, mohon untuk kita sama-sama meramaikan musala yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita supaya terus mengalir pahala dari amal jariah yang mereka lakukan. Begitu juga dari SKP ini Bapak Ibu guru yang terhormati, sekali lagi memang ada perpanjangan yang mudah-mudahan tanggal 10 sudah selesai semua untuk bisa nanti diupload untuk bisa nanti kita akan
bawa atau kirim ke aplikasi yang ada di kabupaten kota. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, tidaklah suatu hal yang mungkin tidak baik ketika hasil akhir itu ada yang nilainya baik atau ada yang amat baik. Berarti kedua-duanya sesungguhnya tidak jauh berbeda, baik atau amat baik. Karena kedua-duanya itu kalau mau mengusulkan menjadi katakanlah pejabat, semuanya sudah memenuhi syarat. Nah tentu Bapak Ibu guru yang saya hormati, boleh jadi ketika nanti amat baik, lalu menjadi baik, tidak menjadi sebuah punishment Bapak Ibu guru, tidak menjadi sebuah aib sesungguhnya. Jangan nanti berprasangka, loh kemarin amat baik, sekarang kok menjadi tidak amat baik, hanya baik saja. Hanya ini sekali lagi penilaian ini adalah bagaimana Bapak Ibu guru menunjukkan idealismenya kepada lembaga, kemudian bagaimana kerjasamanya kepada lembaga dan lain sebagainya. Dan di sana nanti tentu ranah itu bisa akan masuk di tempat itu. Nah ketika misalnya lembaga sudah mengajak untuk kita bersama-sama tetapi masih ada kendala, maka mungkin tentu kita lihat nanti bagaimana nilai yang terakhir itu. Tidak seperti cerita-cerita tahun yang lalu Bapak Ibu guru, kalau penilaian atau apa istilahnya Pak Umar itu P3 itu di P3 haram nilainya menurun. Ini kan tidak seperti itu, boleh. Karena ini kan penilaian. Sekali lagi tidak menjadi sesuatu. Karena memang tidak ada yang nilainya tidak baik, di sini kan baik dan amat baik. Mohon kiranya kalau mungkin ada kemarin amat baik menjadi baik, tidak menjadi masalah sesungguhnya. Mungkin ada introspeksi sendiri yang harus kita laksanakan. Bagaimana kerjasama kita dengan teman, bagaimana hubungan kita dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Nah ini menjadi sesuatu yang perlu saya sampaikan. Nah terkait dengan PKG yang mana itu linknya nanti di sini, kemarin memang ada semacam masukan dari pengawas juga, tapi ini juga yang belum tahu nilai kebenarannya, bahwa ada nilai yang sangat-sangat istimewa di lembaga kita. Yang sampaikan ini masih bisa kita sempurnakan pengawasan itu. Jadi artinya ini masukan dari pengawas yang cukup baik agar kita tidak dianggap terlalu mengobrol nilai. Padahal rentang amat baik itu tidak harus 100 kan, 93 juga amat baik kan, 91 juga amat baik, nanti tidak menjadi sesuatu yang kalau kurang dari 100 akan menjadi tidak amat baik. Maka ini sekali lagi yang perlu kita ingatkan, termasuk komponen yang menjadi harus isian Bapak Ibu, yaitu kegiatan-kegiatan, emosi dan lain sebagainya. Mohon yang Bapak Ibu upload itu sesuai dengan fakta sesungguhnya. Karena ketika diteliti ada beberapa temuan yang memang perlu dikomunikasikan lagi. Yang berharap kepada kita bersama, isilah sesuai dengan fakta dan sesungguhnya. Karena terserah dalam hal ini kita diminta belajar lebih jujur untuk itu. Nanti karena kalau itu ditemukan akan malu. Jadi kalau kita merekayasa seperti ingat dulu pemberkaskan awal sertifikasi dulu, banyak yang pinjam ini dulu Bapak Ibu, banyak yang pinjam sertifikat diganti namanya dulu karena memang sangat dibutuhkan. Ya lulus saja dulu yang pertama itu. Termasuk banyak kejadian ada satu individu bisa ikut kegiatan lebih dari satu. Ini wali atau apa ini katanya? Oh bisa lebih dari satu kegiatan dia ikut, padahal tanggal bulannya sama, mungkin lupa date dan lain sebagainya. Kita berharap
tidak terjadi di lembaga N3 Mataram. Mungkin itu untuk SKP dan PKG ini yang terberat ke depan lebih awal kita menyelesaikan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Guru, kenapa perjanjian kinerja itu belum muncul sampai hari ini? Karena ternyata ini ada kaitannya dengan atasan kita di kantor Kementerian Agama, baik di provinsi maupun di kota, yang sudah beberapa kali minta ke kota itu, tapi sampai hari ini perjanjian kinerja belum diberikan. Mudah-mudahan yang dijanjikan hari Senin, kalau sudah ada nanti kita sampaikan ke lembaga ini. Ini menjadi catatan kita bersama. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini niat yang ada untuk kebaikan kita bersama. Kalaupun ada yang merasa tersentuh dan terhentak, maka mohon maaf, tapi sesungguhnya tujuan tiang adalah bagaimana kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Madrasah atas sekian banyak informasi, arahan, dan sekaligus motivasi